Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama Ibu yaitu Nisang Reni dengan NPM 24069120039. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah e-learning. Di sini Ibu akan membahas mengenai anatomi tumbuhan dari struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan itu sendiri. Pernahkah kalian menanam tanaman? Tentu saja pernah ya teman-teman. Selama pandemi ini kita lebih banyak berkegiatan di rumah. Entah itu kita membantu ibu beres-beres rumah atau membantu ibu berkebun. Nah, hal yang mungkin mengaksikan atau mungkin asik ya teman-teman, itu salah satunya itu aktivitas seperti membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah. Nah, kita dapat belajar dari tanaman itu sendiri. Kenapa sih tanaman itu bisa tumbuh besar mulai dari benih gitu ya sampai tumbuh besar? Karena di dalamnya itu terdapat struktur dan jaringan itu sendiri, struktur dan fungsi jaringan atau sel-sel yang dapat berkumpul sehingga membentuk jaringan itu sendiri. Nah, pada pertumbuhan pohon mulai diawali dengan tunas, lalu tumbuhlah lalu menjadi tumbuhan yang berakar dan menjadi tumbuhan yang lumayan agak besar sehingga menghasilkan tumbuhan yang besar dan menghasilkan bunga serta buah. Lalu bagaimana sih tumbuhan itu? Kenapa sih tumbuhan itu bisa berbunga dan berbuah dan bisa menjadi tumbuhan yang besar? Karena di dalamnya itu terdapat jaringan-jaringan. Dari jaringan-jaringan itu sebelumnya terkumpul dari beberapa sel-sel yang membentuk suatu jaringan yang dinamakan dengan jaringan tumbuhan. Lalu kita di sini akan membahas struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan itu sendiri. Sebelum melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dinamakan dengan jaringan tumbuhan itu? Ada yang tahu apa jaringan tumbuhan itu? Baik, kita akan bahas sama-sama ya. Jaringan tumbuhan ini merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan titak potensial yang berbeda dengan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan ini merupakan jaringan yang mempunyai kemampuan jika suatu organismenya itu dapat memperbanyak diri dengan negatif, mengingat kemampuan tubuh tumbuhan terdiri dari sel-sel. Jadi, dari sel-sel tersebut bisa berkumpul dari beberapa antasel sehingga membentuk suatu jaringan. Dari pengertian tersebut diambil dari pakar ahli yaitu Nur Hayati tahun 2012. Jaringan tumbuhan ini terdapat menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu ada jaringan meristem ya, dan yang kedua jaringan dewasa. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini mengenai jaringan meristem. Dari jaringan meristem ini apa sih yang dimaksud dengan jaringan meristem ini? Jaringan meristem ini merupakan jaringan embrionik tumbuhan atau disebut dengan jaringan embrionik. Terdiri dari sekelompok sel yang tidak berubah atau tetap dalam fase pembelahan. Fungsinya itu sebagai penyimpanan cadangan makanan, bersifat vakuolanya itu kecil bahkan tidak ada. Selanjutnya nukleusnya itu berukuran besar, mengandung sitoplasma padat, dan juga memiliki dinding sel yang tipis. Ini dari
dari yang barusan sudah disebutkan merupakan ciri-ciri dari jaringan meristem. Terus, jaringan meristem ini bersifat totipotensial tinggi. Apa sih itu totipotensial tinggi itu? Merupakan kemampuan sel untuk mengubah dan berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan asalnya teman-teman, ada yang dinamakan dengan meristem sekunder dan juga ada yang dinamakan dengan meristem primer. Apa sih dari maksud keduanya itu? Meristem primer ini merupakan jaringan muda berasal dari embrionik. Terdapat juga pada ujung batang dan akar, membuat akar dan batang bertambah panjang. Sedangkan meristem sekunder ini merupakan jaringan dewasa yang berhenti tumbuh tetapi menjadi embrional kembali. Terdiri dari kambium, kambiumnya itu pada akar dan batang, dan kambium gabus terdiri dari kulit batang. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan letaknya. Pertama itu ada yang dinamakan dengan meristem apikal, kedua meristem interklar, dan yang ketiga meristem lateral. Meristem apikal ini terdapat pada ujung batang dan akar, sehingga akarnya itu bertambah panjang dan batangnya itu bertambah tinggi. Yang kedua, meristem interklar, terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang, menyebabkan ruas batang semakin panjang. Dan yang ketiga, jaringan lateral, terdapat pada bagian samping, contohnya kambium dan kambium vaskuler, menyebabkan batang semakin lebar. Selanjutnya yang kedua dari jaringan tumbuhan itu ada yang dinamakan dengan jaringan dewasa teman-teman. Lalu di dalamnya itu ada apa aja sih? Atau apa sih yang dimaksud dengan jaringan dewasa? Mari kita bahas. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau sudah tidak aktif lagi teman-teman. Terus jaringan dewasa ini memiliki sifat. Jaringan dewasa pertama sifatnya itu tidak ada aktivitas membelah diri. Kedua, mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Ketiga, memiliki vakuola yang berukuran besar sehingga plasma sel sedikit dan selaputnya menempel pada dinding sel. Dan yang keempat, selanjutnya tak jarang selnya telah mati. Selanjutnya, selnya juga sudah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Dan sifat yang terakhir itu terdapat ruang antar sel teman-teman di antara sel-selnya itu sendiri. Jaringan dewasa berdasarkan fungsinya itu ada berapa teman-teman? Ada 4 ya, kalau nggak salah. Nah ini, dari keempat ini pertama ada yang dinamakan dengan jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini merupakan jaringan epidermis, maaf teman-teman, jaringan pelindung ini di dalamnya ada yang dinamakan dengan jaringan epidermis. Terus terdapat juga jaringan gabus. Yang kedua, jaringan dasar. Di dalamnya terdapat jaringan parenkim, teman-teman. Yang ketiga, jaringan penguat. Di dalamnya itu terdapat jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Dan yang terakhir, ada yang dinamakan dari jaringan dewasa ini, jaringan pengangkut. Yang di dalamnya terdapat jaringan xilem dan juga jaringan phloem. Pertama, jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Ini mungkin sudah familiar ya teman-teman. Jaringan epidermis ini terletaknya pada bagian paling luar sebagai penutup permukaan tumbuh-tumbuhan. Terus terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Selnya juga merupakan sel hidup tanpa klorofil. Lalu bagaimana sih fungsinya? Fungsi dari jaringan epidermis ini, pertama itu sebagai pelindung, yang kedua sebagai tempat menyerap air dan mineral, dan yang ketiga sebagai mengekstraksikan
lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang daun. Nah, sel epidermis ini dapat berkembang menjadi alat tambahan yang dapat disebut derivat epidermis. Nah, barusan sudah dikatakan ya teman-teman, derivat epidermis. Bagaimana sih Bu bentuknya itu? Nah, di sini ada beberapa bentuk dari derivat epidermis. Pertama itu ada yang berbentuk stomata, kedua ada yang berbentuk trikoma, ada yang berbentuk pelamin, terus ada yang berbentuk sel kipas atau buliform, terus ada yang berbentuk spina, ada yang berbentuk sel kersik. Dari stomata ini berfungsi untuk pertukaran gas, sedangkan trikoma ini berupa rambut sisik. Pelamen ini terdapat pada epidermis akar gantung untuk menimbun air dan mengikat oksigen. Terus ada sel kipas atau buliform. Ini tempat penyimpanan air dan mengurangi penguapan. Yang ini spina berupa durina. Ini bisa terdapat atau contohnya itu pada bunga mawar ya teman-teman. Dari bunga mawar ini ada spinanya yang duri-durinya itu sebagai tempat pelindung ya teman-teman dari mangsanya. Terus ada sel kersik, ini merupakan atau menyebabkan batangnya itu menjadi keras. Selanjutnya jaringan pelindung ini tadi yang kedua ada yang dinamakan dengan jaringan gabus. Dari jaringan gabus ini ada pelem, ada pelogen, ada peloderm. Dari ketiga ini merupakan peridermis. Terus ada silem, ada cambium vasculer, dan juga phloem. Dari ketiga ini juga merupakan endodermis. Selanjutnya jaringan dasar ini ada yang dinamakan dengan jaringan parenkim teman-teman. Ini letaknya itu hampir di semua bagian tumbuhan. Nah, ini merupakan contohnya ya teman-teman, ada dinding sel, terus ada ruang antar sel, terus ada sitoplasma, ada juga vakuola. Terletak hampir di semua bagian tumbuhan, sel penyusunnya itu renggang, terdapat ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran gas, dinding selnya tipis, vakuolanya besar untuk cadangan makanan teman-teman, selnya itu berbentuk segi banyak atau polihedral. Nah, ini contohnya teman-teman ya di samping. Terus ada jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Pertama itu ada parenkim udara atau yang dinamakan dengan aerenkim. Ini terdapat pada alat pengapung tumbuhan hidrofit seperti eceng gondok. Yang kedua, parenkim asimilasi teman-teman atau yang dinamakan dengan klorenkim. Tempat melakukan fotosintesis terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau yang mengandung klorofil. Yang ketiga, parenkim penimbun, tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya itu seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya itu seperti umbi, akar rimpang, biji, dan empulur batang. Selanjutnya ada Nah, ini dari jaringan parenkim ini berdasarkan fungsinya itu ada yang dinamakan dengan parenkim penutup luka atau pelogen. Merupakan regenerasi parenkim baru. Terus ada parenkim pengangkung terdapat pada silem dan phloem. Terus ada parenkim air, tempat penyimpanan air, contohnya pada tanaman seropit dan empirit yang batangnya berlendir. Jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Nah, ini ada parenkim palisade. Parenkim ada yang dinamakan dengan parenkim palisade, terus ada yang dinamakan dengan ini. Ini merupakan parenkim palisade. Sedangkan yang bawahnya merupakan parenkim bunga karang.
Terus ada juga teman-teman yang disebut dengan parenkim bintang, terus ada parenkim lipatan. Nah, dari keempat ini memiliki fungsi. Pertama itu ada yang dinamakan tadi apa? Parenkim palisade. Selnya itu berbentuk tegak, banyak kloroplast, terdapat pada mesofil daun. Yang kedua, parenkim bunga karang. Bentuk selnya itu tidak teratur, banyak ruang antar sel, terdapat pada mesofil daun. Yang ketiga, parenkim bintang atau actinenkim. Bentuk selnya itu seperti bintang. Contohnya pada tangkai bunga kana sp. Dan yang terakhir ada parenkim lipatan. Ini teman-teman bentuknya itu seperti lipatan ke dalam. Teman-teman, bentuknya seperti segitiga. Bentuk selnya itu melipat ke dalam, berkloroplast, contohnya pada mesofil daun pinus dan padi. Terus ada yang dinamakan dengan jaringan penguat atau mekanik. Ini merupakan jaringan menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Selnya kuat dan tebal serta telah mengalami spesialisasi. Lalu fungsinya itu sebagai penegak dan penguat daun, melindungi embrio biji, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, memperkuat jaringan aerenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Terus jaringan penguat ini ada yang dinamakan dengan jaringan kolenkim tadi teman-teman. Ini merupakan organ penguat pada tumbuhan yang masih aktif membelah. Terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah yang terkena cahaya matahari. Tersusun atas sel hidup, dinding selnya itu tidak ada lignin tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Penguat utama dari jaringan penguat ini atau jaringan kolenkim ini sebagai penguat utama organ tumbuhan yang masih muda. Terus ada bentuk-bentuk jaringan kolenkim. Pertama ada kolenkim angular. Yang kedua ada kolenkim lamelar. Yang ketiga kolenkim anular. Yang keempat kolenkim lakunar. Dari kolenkim angular yang pertama sebagai penebalan di bagian sudut daun seperti seledri. Yang kedua kolenkim lamelar. Penebalan di bagian dinding sel tangensial. Contohnya pada bagian batang dan daun. Yang ketiga, kolenkim anular. Dinding sel menebal secara merata, contohnya pada daun wortel, teman-teman. Yang keempat, ada kolenkim lanular. Penebalannya itu pada ruang antar sel. Terus, selanjutnya, dari jaringan penguat ini, ada yang dinamakan dengan jaringan sklerenkim, yang merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak mengalami pertumbuhan. Terjadi penebalan merata di seluruh dinding sel yang merupakan sel mati. Dinding sekunder tebal dan disusun oleh lignin. Terus dari jaringan penguat ini ada yang dinamakan dengan xilem atau terdapat xilem. Peranannya itu sebagai pengangkutan air dan zat hara dari akar ke daun. Sel tersusun atas sel yang sudah mati dengan dinding sekundernya itu tebal yang tersusun atas lignin. Terdiri dari pertama ada unsur trakeal atau trakea dan trakeid. Yang kedua ada serabut xilem dan yang ketiga ada parenkim xilem. Nah, ini teman-teman gambarnya itu tadi ada yang dinamakan dengan serabut xilem. Terus ini ada yang dinamakan sel parenkim atau sel parenkim xilem. Terus ada unsur pembuluh dan juga ada trakeid. Dari susunan penyusun xilem ini pertama ada unsur trakeal. Peranannya itu pengangkutan air dan zat hara. Trakea terdiri atas sel yang memanjang dengan ujung berlubang dan bersambung. Apa sih yang dimaksud dengan trakeid? Ada yang tahu apa itu trakeid? Trakeid ini merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa ada lubang. Dan selanjutnya itu ada serabut xilem. Selnya itu panjang dengan dinding sekunder yang berlignin.
terdiri atas serabut trakeid dan libriform. Dan yang terakhir ada parenkim xilem. Parenkim xilem ini tersusun atas sel yang masih hidup. Fungsinya itu sebagai cadangan makanan, terdiri dari parenkim kayu dan parenkim jari-jari empulur. Terus jaringan penguat floem. Selanjutnya jaringan penguat ini ada yang dinamakan dengan atau terdapat pada floem. Fungsinya itu sebagai mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Tempat penyimpanan zat organik juga teman-teman, terus berfungsi sebagai menunjang pertumbuhan tumbuhan. Dari jaringan penguat floem ini terdiri atas sel hidup dan sel mati, meliputi pertama itu ada unsur-unsur kibral atau sel tapis dan komponen pembuluh tapis. Yang kedua ada sel pengiring, yang ketiga sel albumin, yang keempat parenkim floem, dan yang kelima serabut floem. Nah, bisa dilihat ya teman-teman gambar di samping. Pertama ada flat atau area pori. Yang kedua sel tapis, terus ada sel pengiring juga, pengiring atau pengantar, parenkim floem, dan juga plasmodemata. Dan yang terakhir ada serabut floem. Nah, ini nih teman-teman, kita masuk ke materi baru. Masih bersangkutan dari jaringan ya. Nah, ini tetapi di sini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Nah, pertama yang akan kita bahas mengenai klasifikasi tumbuhan. Ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar bagaimana klasifikasi atau pengelompokan tumbuhan itu? Ada yang tahu? Jika tidak, mari kita bahas ya sama-sama. Tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi kelompok tumbuhan tidak berpembuluh atau dinamakan dengan apa? Talopita. Terus, dan tumbuhan berpembuluh atau dinamakan dengan apa? Tracheopita. Tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita meliputi seperti tumbuhan lumut yang dinamakan dengan bryopita. Terus tumbuhan pembuluh tracheopita meliputi tumbuhan paku teman-teman. Jadi contohnya itu seperti tumbuhan paku atau Pteridopita, dan tumbuhan berbiji atau Spermadopita. Dari tumbuhan berbiji ini dapat dikelompokkan lagi teman-teman menjadi beberapa tumbuhan. Coba ada dua pengelompokannya itu. Pertama ada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, dan yang kedua tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Selanjutnya, struktur dan fungsi akar. Nah, teman-teman, akar itu merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warnanya itu tidak hijau, tetapi bisa ke putih-putihan dan ke kuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing, teman-teman. Nah, dari akar ini terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu pertama ada serabut dan yang kedua ada tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Nah, ini teman-teman kita amati ya gambarnya.
ada di bagian atas. Ini merupakan bagian dari zona pematangan atau diferensiasi yang di dalamnya ada epidermis sebagai jaringan pelindung dan juga ada rambut akar. Yang paling tengah ini yang berwarna hijau muda ya teman-teman. Ini merupakan bagian dari zona pemanjangan yang di dalamnya ada protoderma dan juga meristem dasar. Dan yang ini yang warna yang berada di bawah. Ini merupakan bagian zona pembelahan meristem. Di dalamnya ada prokambium dan yang paling bawah itu yang berbentuk agak lancip ya teman-teman, itu dinamakan dengan tudung akar. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi akar. Ada yang tahu apa itu fungsi akar teman-teman? Baiklah, kita akan belajar sama-sama ya. Bahwa fungsi akar itu untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkoang. Nah, ini pada bengkoang dan singkong. Terus, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas seperti tumbuhan baku. Selanjutnya ada struktur dan fungsi batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder teman-teman, memiliki ruas-ruas internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan bertumbuh penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang dan rimpang kunyit. Jadi teman-teman, batang itu bentuknya tadi bisa panjang dan bulat atau seperti silinder. Terus tadi memiliki ruas-ruas atau internodus. Terus pada batang ini atau pada nodus inilah tempat penyimpanan atau melekatnya daun dan tunas. Nah, fungsi dari batang ini tadi apa? Menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini teman-teman, batang itu terbagi menjadi dua. Bisa diamati ya, ada yang dinamakan dengan batang dikotil dan batang monokotil. Struktur dan fungsi daun. Ada yang tahu apa itu daun? Atau ada yang belum pernah mengetahui daun? Mungkin sebagian dari teman-teman semuanya ada yang udah tahu ya, itu bentuk daun itu seperti apa sih? Atau fungsinya itu seperti apa? Nah, daun itu merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis. Terus mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau respirasi tumbuhan.
Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Nah, ini teman-teman, di gambar di samping ada gambar daun ya. Ada gambar daun, yaitu terus ada yang dinamakan dengan helai daun. Terus ada yang dinamakan dengan tulang daun. Sedangkan ini yang bagian tengah itu ada yang dinamakan dengan pelepah daun. Nah, bagian ujungnya itu bisa disebut dengan tangkai daun. Ketika daun itu dipotong melintang, di dalamnya terdapat beberapa jaringan atau terdapat beberapa bagian, bisa berupa jaringan ataupun sel. Terus ada juga ini nih, ada yang dinamakan dengan kutikula. Terus ada yang dinamakan dengan epidermis atas. Terus ini yang selanjutnya parenkim palisade, dan yang ini yang tadi yang di paling bawah ada parenkim spons. Nah, ini epidermis bawah juga ada teman-teman. Jadi epidermis itu ada yang di bagian paling atas dan juga ada yang di bagian paling bawah teman-teman. Jadi fungsi dari epidermis itu sebagai pelindung. Nah, terus yang di bawah, yang paling bawah ini ada yang dinamakan kutikula. Pada daun ini bisa terjadinya proses fotosintesis, dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida, CO2, dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa, yaitu C6, H12, O6, dan oksigen atau O2. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum, yaitu C6H10O5 melalui reaksi polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan pada akar, misalnya pada singkong, batang misalnya pada sagu, dan buah misalnya pada padi. Jadi teman-teman, daun ini merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya itu berbentuknya itu tipis ya. Terus warnanya itu bisa di dalamnya itu mengandung zat warna hijau yang dinamakan dengan klorofil sebagai tempat proses fotosintesis. Terus ada struktur dan fungsi bunga. Nah, ini teman-teman gambarnya. Bunga itu ada beberapa bagian yang teman-teman, yang ini yang berbentuk yang sangat cantik itu, yang berwarna ungu itu, ini merupakan mahkota bunga. Yang ini teman-teman ada yang dinamakan dengan yang hijau ini, yang hijau tua itu ada yang dinamakan dengan merupakan tangkai sari. Terus ini ada yang kuning, ini merupakan kepala sari. Terus ini yang memanjang ke atas, ada kepala putik. Terus ada yang di sebelum kepala putik itu, di paling bawahnya itu ada tangkai putik. Terus ada oparium, ini nih di bagian paling tengah. Dan juga ini yang gitu yang warna hijau yang melengkung itu merupakan kelopak bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik, cantik ya. Bunga itu bisa berwarna merah, bisa berwarna ungu, bisa berwarna kuning. Pokoknya bunga itu sangat cantik. Dan fungsinya itu untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota corolla atau corolla. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap.
Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Jadi teman-teman, bunga itu ada yang dinamakan dengan bunga lengkap dan juga ada yang dinamakan dengan bunga tidak lengkap. Struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, ini teman-teman ada gambarnya ya. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau oparium, bagian yang memanjang disebut tangkai putik stilus, dan kepala putik stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji opul atau opul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Contohnya itu ketika biji itu contohnya pada kacang ya teman-teman, atau yang disebut dengan dikotil. Dari kacang ini ada kulit biji, ada plumula, ada redicula, terus ada epikotil, ada hipokotil, ada kotiledon. Dari buah itu ada bisa contohnya itu seperti buah jagung ya teman-teman, atau disebut dengan monokotil. Bisa dilihat ya teman-teman, dari buah jagung ini ada kulit biji, ada jaringan buah, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dicukupkan sekian ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan semoga ilmu yang diserap juga bisa bermanfaat, bisa berkah ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.